Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai faktor-faktor kemampuan pemecahan masalah siswa. Nah, untuk penjelasan yang akan kami jelaskan yaitu ada kemampuan pemecahan masalah, lalu ada kajian masalah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah, lalu ada solusi meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, dan yang terakhir ada contoh soal pemecahan masalah berdasarkan FOIA. Nah, langsung saja ya, kita ke materi yang pertama yaitu kemampuan pemecahan masalah. Nah, di sini ada yang menyebutkan bahwa kemampuan adalah kecakapan untuk melakukan suatu tugas khusus dalam kondisi yang telah ditentukan. Selanjutnya, ada juga yang mengatakan bahwa pemecahan masalah sebagai aplikasi dari konsep dan keterampilan. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa pemecahan masalah adalah mencari jawaban atau menyelesaikan sesuatu yang menyulitkan. Nah, selanjutnya sini ada yang menyebutkan bahwa kemampuan pemecahan masalah merupakan kemampuan siswa untuk menyelesaikan atau menemukan jawaban dari suatu pertanyaan yang terdapat di dalam suatu cerita, teks, dan tugas-tugas dalam pembelajaran matematika. Oke, baik, kita langsung saja ke pembahasan yang kedua, yaitu kajian masalah. Nah, berdasarkan jurnal yang kami analisis, berjudul Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika dan Sel Evaluasi Siswa SMP Negeri di Kabupaten Ciamis. Nah, dalam jurnal ini tuh membahas bahwa kemampuan pemecahan masalah erat kaitannya dengan keyakinan siswa dalam menyelesaikan soal, karena keyakinan yang dimiliki siswa dalam pemecahan masalah akan mempengaruhi hasil belajar siswa. Nah, pada jurnal ini tuh dijelaskan bahwa sel evaluasi itu merupakan keyakinan seseorang dalam melakukan tindakan. Jadi, kami ngambil kajian masalah itu faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah siswa. Kenapa kami mengambil kajian masalahnya seperti itu? Karena menurut jurnal yang kami analisis, yaitu jurnal Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika dan Sel Evaluasi Siswa SMP Negeri di Kabupaten Ciamis itu, di situ hasilnya itu menyebutkan bahwa sel evaluasi itu bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah siswa. Sehingga kami ingin mengkaji faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah siswa itu. Seperti itu. Oke, next. Nah, baik. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah. Jadi, faktor-faktor pemecahan masalah itu dibagi menjadi ke dalam 3 aspek, yaitu ada aspek kognitif, ada aspek afektif, dan ada aspek psikomotor. Untuk aspek kognitif itu ada kesulitan belajar, penguasaan materi, ada konteks soal, ada pemahaman, ada berpikir panjang, ada belajar sebelumnya, dan ada rumus. Selanjutnya, ada aspek afektif. Nah, di sini itu ada sikapnya itu suka atau tidak suka, terus ada moodnya, ada motivasinya juga, ada perhatian, ada malas. Selanjutnya ada aspek psikomotor. Nah, dari aspek psikomotor itu ada respon atau tanggapannya, ada keaktifan, lalu ada diskusi. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Vidi Dwi Anita Rahmatulisa. Kepada Vidi, saya silakan. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai solusi meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, di sini kami menggunakan metode pemecahan masalah berdasarkan FOIA. Sebelumnya, kita berkenalan dulu dengan FOIA. Nama lengkapnya yaitu George FOIA. Beliau merupakan ahli matematika Hongaria. Lahir pada tanggal 13 Desember 1887 di Budapest, Hongaria. Beliau merupakan anak keempat dari 5 bersaudara. Meninggal pada 7 September
1985 di California, Amerika. Beliau membuat kontribusi mendasar untuk kombinatorik, teori bilangan, analisis numerik, dan teori probabilitas. Fourier juga dikenal sebagai the father of problem solving. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan. Menurut Fourier, dalam tim MKPBM jurusan matematika disebutkan bahwa solusi soal pemecahan masalah memuat 4 langkah fase penyelesaian, yaitu memahami masalah, merencanakan penyelesaian, menyelesaikan masalah sesuai rencana, dan melakukan pengecekan kembali terhadap semua langkah yang telah dikerjakan. Pada fase pertama ini, tanpa adanya pemahaman terhadap masalah yang diberikan, siswa tidak mungkin mampu menyelesaikan masalah tersebut dengan benar. Jadi, supaya siswa mampu dalam menyelesaikan masalah, siswa haruslah dapat menyebutkan informasi-informasi yang diberikan dari pertanyaan yang diajukan. Lalu fase yang kedua, siswa merencanakan rumus-rumus apa yang digunakan serta alasan penggunaannya. Fase selanjutnya, kemampuan menyelesaikan fase ini sangat tergantung pada pengalaman siswa dalam menyelesaikan masalah. Semakin bervariasi pengalaman mereka, ada kecenderungan siswa lebih kreatif dalam menyusun rencana penyelesaian suatu masalah. Dilanjutkan, penyelesaian masalah sesuai rencana yang dianggap paling tepat. Dan fase yang terakhir yaitu melakukan pengecekan atas apa yang telah dilaksanakan mulai dari fase pertama sampai fase penyelesaian. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu contoh soal pemecahan masalah berdasarkan pola. Soalnya yaitu Bagas dan Sony berencana untuk makan di warung Pak Bimo dan pergi latihan softball bersama. Latihan softball dimulai pukul 10. Bagas memerlukan waktu 1/4 jam untuk menjemput Sony dan pergi ke warung Pak Bimo dekat lokasi latihan softball. Untuk makan dan berjalan ke lokasi latihan diperlukan waktu 1/4 jam. Mereka ingin tiba di lokasi latihan 15 menit sebelum dimulai. Pukul berapa Bagas seharusnya meninggalkan rumah? Tadi kan sudah dijelaskan. Untuk memecahkan masalah ini, kita menggunakan metode pemecahan masalah berdasarkan Fourier, yaitu ada 4 tahapan atau 4 fase. Yang pertama yaitu pemahaman pada masalah. Di sini siswa harus mengetahui informasi-informasi yang diberikan dari pertanyaan yang diajukan. Di sini kan diketahui yang A, softball dimulai pukul 10. Yang B, menjemput Sony 1/4 jam. Lalu yang C, makan dan berjalan ke lokasi latihan 1/4 jam. Yang D, ingin tiba di lokasi latihan 15 menit sebelum dimulai. Yang ditanya, pukul berapa Bagas seharusnya meninggalkan rumahnya? Kita sudah menyelesaikan fase yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke fase yang kedua. Fase yang kedua yaitu membuat rencana pemecahan masalah. Di sini kami menggunakan strategi bekerja mundur. Strategi bekerja mundur ini merupakan salah satu langkah pemecahan masalah yang efektif dan efisien. Dimulai dari pukul 10, kemudian dikurangi dengan 15 menit, dikurangi pula dengan 1/4 jam,
Selanjutnya dikurangi dengan 1/4 jam. Fase yang ketiga yaitu melaksanakan rencana. Dengan memperhatikan rencana pemecahan masalah yang telah dibuat, maka dapat dihitung sebagai berikut. Yang pertama, dimulai pukul 10. Tiba di lokasi pukul 10 dikurangi 15 menit. 15 menit ini yaitu waktu mereka ingin tiba 15 menit sebelum latihan dimulai. Hasilnya yaitu pukul 9 lewat 45 menit. Selanjutnya, makan dan berjalan. Hasil yang pertama akan dikurangi dengan 1 jam lewat 15 menit. Hasilnya yaitu pukul 8 lewat 30 menit. Dan yang terakhir yaitu menjemput Sony dan ke warung. Hasil yang tadi kita kurangi dengan 15 menit. Hasilnya yaitu pukul 8 lewat 15 menit. Jadi, Bagas meninggalkan rumah pukul 8.15 menit. Fase yang terakhir yaitu mengecek kembali atau melihat kembali. Nah, dengan memeriksa setelah mendapatkan hasilnya, dapatlah dicek kebenarannya melalui berangkat dari pukul 8 lewat 15 menit. Nah, kemudian menambahkan dengan 1/4 jam sama dengan pukul 8 lewat 15 menit ditambah dengan 15 menit, hasilnya pukul 8 lewat 30 menit. Selanjutnya akan dijumlahkan dengan 1/4 jam. Pukul 8 lewat 30 menit dijumlahkan dengan 1 jam lewat 15 menit sama dengan pukul 9 lewat 45 menit. Hal ini berarti benar bahwa mereka tiba 15 menit sebelum pukul 10. Sehingga lebih yakinlah peserta didik bahwa jawaban yang dicari benar. Kita masuk ke kesimpulan. Kemampuan pemecahan masalah merupakan kemampuan siswa untuk menyelesaikan atau menemukan jawaban dari suatu pertanyaan yang terdapat di dalam suatu cerita, teks, dan tugas-tugas dalam pelajaran matematika. Kemampuan pemecahan masalah dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kemampuan pengetahuan awal, kesulitan belajar, lalu pemahaman, berpikir panjang, belajar, lalu mood juga, motivasi, perhatian, lalu malas, dan keaktifan. Solusi untuk pemecahan masalah memuat 4 langkah fase penyelesaian, yaitu memahami masalah, merencanakan penyelesaian masalah sesuai rencana, dan melakukan pengecekan kembali terhadap semua langkah yang telah dikerjakan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.